Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para peserta didik Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama untuk selalu memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah kembali pada pagi Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kembali kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya yang Bapak banggakan, kembali kita melanjutkan kajian keislaman yang sudah pernah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya mengenai 11 tanda orang yang bahagia dalam kehidupannya, yang mana pada kajian yang lalu kita sudah sampai kepada 7 poin. Maka insya Allah pada kajian Jumat hari ini kita akan sampaikan 4 poin berikutnya yang merupakan poin-poin terakhir di antara 11 tanda orang-orang yang bahagia dalam kehidupannya. Kemarin sampai pada poin yang ke-7, maka pada hari ini kita akan lanjutkan pada poin yang ke-8, yang mana dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ayyakuna sakhiyan karima. Apa yang dimaksud di situ? Hendaklah kita senantiasa berlaku pemurah lagi dermawan, tidak kikir ataupun pelit. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang pemurah. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan as-sakhiyun qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, wa qaribun minal jannah, dan dekat daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seseorang yang penuh dirinya dengan kemurahan hati, kedermawanan dalam kehidupannya, maka insya Allah dia akan dekat dengan Allah dan juga dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ciri orang yang pemurah? Ciri orang yang pemurah itu ada 3 macam. Yang pertama, manakala dia memberikan sesuatu itu dengan ikhlas dan tidak meminta sesuatu kepada orang yang kita beri. Bagaimana contohnya? Misalnya kalian ketika berada di sekolah, lalu ada kawan yang mungkin kalian beri dengan uang, lalu ketika memberi itu ada sesuatu keinginan yang kamu inginkan kepada orang itu, maka di sini bukan dikatakan bahwa kita punya jiwa pemurah. Lalu bagaimana yang dikatakan pemurah adalah orang yang ikhlas tanpa meminta, tanpa mengharap imbalan daripada orang lain. Disitulah ciri pemurah yang pertama. Karena apa? Dia hanya mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua,
Manakala ada orang yang punya keinginan sekali dalam kehidupannya, tapi dia tidak mampu untuk melakukannya, maka kita yang punya kelebihan daripada harta kita berikan. Itulah ciri orang yang pemurah dalam kehidupannya. Ambil contoh kecil, misalnya kita punya tetangga yang sedang sakit dalam kehidupannya, dia adalah diselimuti dengan kemiskinan yang luar biasa. Kemudian orang tersebut ngomong dengan kita, saya sedang sakit, saya tak mampu untuk membelikan obat. Lalu tersentuh hati kita mendengar kalimat itu, kita punya kelebihan daripada harta, lalu kita berikan, maka disinilah ciri orang yang betul-betul pemurah, mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ciri yang ketiga apa? Ketika kita memberikan sesuatu, itu harus pada tempat yang layak, kepada orang yang layak, dan memang orang itu betul dan tepat sasaran. Disinilah betul-betul kita memberikannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ketika kita memberikan kepada orang yang bukan pada sasaran? Contoh, ketika kita melihat iba dengan seseorang, dengan tampilannya yang mungkin terlihat susah, lalu kita berikan dia uang, tapi setelah kita berikan uang, dia gunakan untuk kemaksiatan, dia gunakan untuk meminum khamar, dia gunakan untuk berjudi, maka di sini adalah bukan takaran kita sebagai orang yang pemurah. Apalagi kita tahu dengan latar belakang orang tersebut. Artinya apa? Ketika kita hendak pemurah, dermawan kepada orang, lihat bagaimana orang itu. Apakah ketika kita memberikan punya manfaat yang bagus terhadap orang itu, atau justru malah mendatangkan mudarat? Inilah sesungguhnya kalau kita pengen bahagia dalam kehidupan, jadikanlah diri kita sebagai orang yang pemurah dalam kehidupan. Janganlah kita dalam kehidupan ini senantiasa pelit, kikir, bakhil. Karena sesungguhnya harta yang kita kikirkan itu di dunia, maka nanti pada alam akhirat akan membawa malapetaka. Karena apa? Harta tersebut akan dililitkan pada leher kita. Karena apa? Kekikiran yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-9 adalah tanda atau ciri orang yang bahagia adalah ayyakuna rahiman bi khalqillahi ta'ala. Orang yang dalam kehidupannya santun, orang yang selalu menyayangi kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluk Allah? Yang disebut makhluk Allah bukan hanya manusia, tapi makhluk yang lain. Tapi yang paling penting bagaimana santunnya kita, penyayangnya kita lebih-lebih kepada manusia. Ambil contohlah dengan orang tua. Karena apa? Baktinya kita dengan orang tua, santunnya kita dengan orang tua, penyayangnya kita dengan orang tua, maka semua itu akan mendatangkan daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Apa kata Rasulullah? Ridhanya Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah terletak pada kemurkaan daripada kedua orang tua. Lalu apa makna hadis ini? Kita kaitkan dengan tanda yang dimaksud, bahwa sesungguhnya kecintaan kita kepada makhluk Allah, kepada sesama manusia, itu yang paling penting adalah bagaimana kita santun menyayangi kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita yang melahirkan, karena orang tua ibu yang mengandung, kemudian orang tua yang memberikan pendidikan, orang tua yang menafkahi dalam kehidupan, maka sudah sepantasnya lah kalau kita pengen bahagia dalam hidup, berikan mereka kasih sayang yang bagus, berikan mereka kasih sayang yang luar biasa, supaya apa? Kita pun mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini mohon maaf anak-anakku sekalian, terkadang banyak anak yang durhaka dengan orang tuanya. Bahkan sekarang juga banyak anak yang tidak memuliakan daripada orang tua.
Tapi ketika ketemu dengan orang di luar sana, luar biasa dia muliakan. Ambil contohlah dia ketemu seseorang yang mungkin lebih tua dari dia muliakan dengan mencium tangan orang tersebut. Tapi tak kala ketemu dengan orang tua sendiri, mohon maaf, jangankan untuk bersalaman, mencium tangan orang tua pun dia merasa jijik. Inilah sesungguhnya orang yang tidak punya rasa sayang kepada makhluk Allah, yakni pada kedua orang tuanya. Kenapa kita contohkan kedua orang tua? Karena kalau kita sudah cinta dengan orang tua kita, maka insya Allah dengan makhluk yang lain pun kita akan senantiasa mencintai kepada mereka. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa kata Rasulullah? Tidaklah sempurna daripada iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya, mencintai daripada apa yang dia cintai juga terhadap diri mereka sendiri. Jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak sempurnanya iman kita sebelum kita mencintai saudara. Siapa yang dimaksud saudara di sini adalah orang-orang yang dekat dengan kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergaullah dengan saling menyayangi, bergaullah dengan perilaku yang santun kepada siapapun, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda yang ke-9. Kemudian yang ke-10 adalah ayyakuna nafi'an lil khalqi. Hendaknya kita menjadikan diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Karena dalam kehidupan kita ini sesungguhnya anak-anakku sekalian, banyak orang yang tidak punya manfaat di dalam kehidupan. Mengapa demikian? Karena apa? Di dalam kehidupannya, di dunia ini, tidak ada satu daripada perilaku yang dia lakukan sesungguhnya pengen mendatangkan daripada manfaat. Justru banyak mudarat yang dia lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginginkan setiap manusia itu punya manfaat di dalam kehidupannya. Maka ketika kita menjadi manfaat buat orang lain, disitulah sesungguhnya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah kalian sebagai seorang pelajar. Kalian disekolahkan oleh orang tua, lalu kemudian menimba ilmu di sekolah, menimba ilmu di pondok pesantren. Lalu ketika keluar dari madrasah, keluar dari pesantren, ada ilmu yang bisa dimanfaatkan. Lalu kalian bisa bermanfaat untuk orang lain. Ingat, bukan kita dimanfaatkan orang lain, tapi kita bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang membutuhkan daripada ilmu daripada orang lain. Banyak orang yang membutuhkan daripada tenaga kita, baik itu berupa pikiran ataupun lain sebagainya. Maka ketika kita melibatkan diri dalam kehidupan itu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang bermanfaat di dalam kehidupan. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Percuma kita kalau hidup tidak punya manfaat. Percuma kalau kita hidup hanya jadi benalu saja dalam kehidupan. Karena apa? Dalam kehidupan kita di dunia ini ada manfaat yang sesungguhnya bisa kita gapai, bisa kita dapat nanti pada alam akhirat. Percuma kita hidup di dunia dengan senang kita di dunia, tapi tidak ada kemanfaatan pada alam akhirat. Maka bukanlah kebahagiaan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Orang yang bahagia adalah dia di dunia bisa melakukan apapun yang punya manfaat untuk orang lain di alam dunia, tetapi dia di akhirat pun juga mendapatkan sesuatu martabat yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ciri yang ke-9. Ciri yang ke-10 daripada 11 tanda orang yang bahagia dalam kehidupannya. Kemudian yang ke-11 yang terakhir, tanda orang yang bahagia dalam kehidupannya adalah ayyakuna dzakiran
limauti katsiran, orang yang banyak mengingat akan kematiannya. Yang namanya mati atau meninggalnya seseorang itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Artinya apa? Setiap manusia, laki-laki, perempuan, mau beriman ataupun tidak, maka pasti akan menemui yang namanya kematian. Maka bagaimana kalau kita pengen bahagia dengan mengingat kematian? Karena apa? Mohon maaf anak-anakku sekalian, terkadang kalau kita melupakan kematian dalam kehidupan ini, maka akan ada yang namanya hubbud dunia, selalu mengejar-ngejar kehidupan dunia. Tapi kalau kita ingat dengan mati, segala sesuatu akan menjadi teguran. Saya mencari harta, ngapain terlalu berlebihan sampai kerja dari subuh pulang malam, tapi sesungguhnya tidak punya manfaat. Karena apa? Kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingat bahwasanya kematian itu akan dekat dengan kita. Lalu bagaimana kita mengumpulkan amal-amal kita kalau kita disibukkan dengan urusan dunia? Memang yang namanya kematian tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan manusia pun tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkan barang sedikit pun akan ajal ataupun kematiannya. Karena kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal Allah, takdir Allah itu sampai, maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkan barang sedikit pun. Artinya apa? Mohon maaf, terkadang ada orang yang pengen mati tapi belum dimatikan oleh Allah. Ada orang yang tidak punya keinginan mati, lalu tiba-tiba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya takdir Allah. Karena apa? Dalam kalimat istirja disebutkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepasrahan kita dalam kehidupan juga sering kali kita ikrarkan di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Dalam salat kita sering kita memanjatkan, sering kali kita mengikrarkan dengan kalimat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disinilah bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kita dalam kehidupan ini supaya bahagia dalam kehidupan adalah bagaimana kita mengingat akan kematian. Ketika kita ingat dengan mati, maka kita yakin dalam kehidupan kita, kita akan himmatul ibadah, kita akan semangat dalam ibadah. Karena apa? Merasa kematian ada di dekat kita. Karena ketika sudah datang kematian itu, tidak ada lagi yang bisa mengelak. Bahkan ketika kita punya dosa sekalipun, sampai takdir Allah dengan kematian itu, maka kematian kita sebelum bertaubat, maka tidak akan menjadikan kematian kita itu husnul khatimah. Maka anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, mari kita amalkan daripada isi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Dengan 11 tanda ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya pada alam dunia, tetapi juga bahagia pada alam akhirat. Mudah-mudahan kajian kita setiap Jumat ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua, lebih-lebih menjadikan ibrah, pembelajaran untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada kajian Jumat kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya kepada kita semua dan memberikan keberkahan pada sisa umur-umur kita di dunia ini. Dan kita berharap kepada Allah, tak kala nanti kematian menghampiri kita, kita berharap kepada Allah mati kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan kita ibadah kepada Allah, dalam husnul khatimah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau itu benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu salah maka dari lisan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.